Aku suka bercerita, suka ngomong, suka menjelaskan sesuatu, tapi bukan julid ya. Sering tuh di depan cermin, aku ngomong ke seseorang yang ada di cermin itu. Which is itu adalah diri aku sendiri. Bukan bagaimana caranya merubah, tapi bagaimana caranya menjadikan yang dianggapnya tidak bagus justru jadi sebuah keunikan yang akhirnya jadi nilai lebih. Suka bercerita, tapi bukan berarti jadi terlalu banyak bicara. Assalamualaikum, hai, selamat datang di podcast Catatan Pinggir. Terima kasih buat kamu udah mau dengerin podcast ini. Terima kasih juga udah mau klik episode kali ini. Karena di episode kali ini, sesuai dengan judulnya, aku pengen bercerita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Karena apapun yang kamu lakukan dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, meminta ridho Tuhan dan orang tua, pasti hasilnya juga baik. Sebelum lebih jauh, sebenarnya aku mau cerita apa sih? Aku mau jelasin sedikit dulu soal podcast Catatan Pinggir, buat kamu juga yang mungkin belum tahu. Karena ini juga akan menyambung ke tema inti dari episode kali ini. Jadi, podcast Catatan Pinggir ini udah ada dari tahun 2019. Dan dari awal podcast ini aku create, adalah dengan tujuan menjadi wadah aku untuk bercuap-cuap, bercerita, menuangkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran pribadi soal sesuatu hal. Makin kesini, podcast ini makin banyak topik yang aku bahas. Jadi aku mencoba membagi menjadi 1-3 sesi, atau segmen, atau mungkin kategori ya namanya, untuk bisa merapihkan kerandoman topik-topik yang aku bahas. Pertama, ada segmen belajar bareng podcast Catatan Pinggir. Jadi di segmen ini khusus untuk membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan dan menjawab rasa penasaran aku terhadap sesuatu hal. Yang biasanya lebih ke arah ke psikologi, self-development, kesehatan, dan pengetahuan-pengetahuan umum. Kedua, ada segmen cerita pendengar. Nah, di sini khusus untuk menceritakan atau membacakan kembali cerita-cerita dari teman-teman pendengar yang udah dikirimkan ke podcast Catatan Pinggir. Nah, yang ketiga ada segmen bercerita. Kalau tadi cerita dari teman-teman pendengar, kalau ini lebih ke ceritaku pribadi. Di sini kamu akan mendengarkan cerita-cerita dari pengalaman-pengalamanku, keresahan-keresahanku, curhat-curhatnya aku tentang apapun itu. Termasuk di episode kali ini. Episode kali ini termasuk ke dalam segmen bercerita. Lalu, siapa aku? Aku adalah. Penting gak sih? Penting gak penting sih kayaknya. Menjadi penting karena sekarang kamu lagi dengerin suaraku. Menjadi gak penting karena ya aku juga bukan siapa-siapa. Bukan bermaksud untuk minder atau merendahkan diri, tapi ya benar aku bukan siapa-siapa. Karena memang pada dasarnya gak tahu, gak kenal, dan bukan orang yang terkenal juga. Tapi kalau keluarga atau sahabat-sahabatku, kalau aku bilang aku bukan siapa-siapa, mungkin mereka akan menyangkal karena aku adalah bagian dari mereka. Jadi buat kamu yang tidak kenal dan tidak tahu, ya aku bukan siapa-siapa. Selain si pemilik suara di podcast yang lagi kamu dengerin ini. Oke, balik ke tema episode kali ini. Sesuai dengan judul, aku suka bercerita, dan menyambung juga ke perkenalan singkat barusan. Aku suka bercerita, suka ngomong, suka menjelaskan sesuatu. Tapi perlu diperjelas, suka bercerita, suka ngomong, suka menjelaskan sesuatu, tapi bukan julid ya. Bukan soal keburukan orang lain, bukan soal iri atau gengsi. Kalau itu mungkin aku bisa jadi pendengar yang baik. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh kamu ekstrovert ya berarti? Gak juga, karena dibalik aku yang suka bercuap-cuap ini, di banyak momen juga aku lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Minggir dari keramaian. Sangat menikmati momen dimana aku bisa me time, dan sangat suka waktu kosong sendiri di kamar. Karena di situ aku bisa banyak mikir, banyak merasakan, banyak menemukan ide-ide, lebih tenang, lebih nyaman, dan sering banget aku jadi orang yang sangat sibuk ketika me time. Karena ada aja yang pengen aku buat, pengen aku tuliskan, dan lain-lain.
Tapi ada saatnya momen dimana aku keluar, dalam tanda kutip, dan gak bisa berhenti ngomong. Coba aja sentil dengan satu pertanyaan atau satu topik. Aku bisa ajak kamu ngobrol sampai capek. Dan gak kerasa udah bisa ngabisin 2-3 gelas kopi. Dan sering banget juga ketika aku punya momen sendiri di kamar, aku jadi, tanda kutip lagi, gila. Karena aku ngomong sendiri, seolah-olah ada orang yang aku ajak ngobrol. Padahal enggak. Aku cuma ngobrol ke diri sendiri. Sering tuh di depan cermin. Aku ngomong ke seseorang yang ada di cermin itu. Which is itu adalah diri aku sendiri. Bahkan beberapa menit di depan cermin, aku kadang nyadar itu adalah mukaku sendiri. Aku lihat diri aku sendiri ngomong ono ini. Kadang sambil senyum, sambil ketawa sendiri, ngajak bercanda ke diri aku sendiri yang ada di cermin itu. Sampai akhirnya tiba-tiba diem, terus ngerasa aneh sendiri gitu. Sering juga kadang ketika aku asik ngobrol dengan diri aku sendiri, tiba-tiba tersebutlah sebuah ungkapan atau kalimat atau kata-kata yang ngena banget. Atau kayak, wah ini nih poinnya. Atau hal-hal yang perlu aku garis bawahi gitu. Yang bahkan sebelumnya justru aku nggak kepikiran sama sekali. Jadi kayak menemukan jawaban atau solusi atau saran dari diri aku sendiri juga untuk diri aku sendiri untuk hal-hal yang lagi bikin gatal di kepala. Jadi kalau ditanya sebenarnya aku tuh introvert apa extrovert sih? Mungkin lebih ke introvert sih. Bukannya nggak suka atau nggak mau disebut extrovert, tapi aku pribadi lebih merasa aku tuh introvert. Sejauh yang aku tahu, introvert itu kan ibaratnya ngecas nih, atau menemukan atau mengumpulkan energi. Kita tuh bisa lebih banyak mendapatkannya dari internalnya kita. Ketika bisa diam sendiri, menemukan banyak hal-hal yang menyenangkan ketika kita banyak menghabiskan waktu jauh dari dunia luar, jauh dari hal-hal yang ramai. Dan extrovert justru bisa ngecas dirinya sendiri, ngecas energinya, lebih ke ketika kita bisa ketemu banyak orang, lebih ke eksternal dan mendapatkan energi itu dari hal-hal yang di luarnya. Nah, soal extrovert-introvert kayaknya perlu satu episode sendiri nih buat aku cari tahu lebih dan ajak kamu untuk bahas bareng di segmen Belajar Bareng. Aku juga jadi keinget cerita dari mamaku yang bilang kalau aku tuh dari kecil anak yang paling banyak ngomong. Selalu punya cerita sehabis pulang dari sekolah, sehabis pulang dari tempat les, atau habis main dari luar sama teman-teman. Tapi cuma ke mama aja, atau ke si kakak yang dulu jagain aku waktu kecil, atau ke papa atau ke om ceritanya. Jadi lebih ke inner circle atau orang-orang terdekatnya aku aja. Ketika ketemu orang baru, tetangga atau siapa gitu, justru aku lebih banyak diem, gak banyak ngomong. Aku juga ingat dulu waktu kecil ketika masa-masa SD ke SMP kali ya. Aku suka menirukan apa-apa yang disebut di acara-acara TV yang lagi aku tonton. Mau itu acaranya kuis, sinetron, bahkan kartun atau iklan. Dan aku selalu ceritakan balik ke orang-orang. Tapi aku justru diketawain sama teman-teman karena mereka anggap itu aneh. Karena aku pakai bahasa yang menurut mereka itu gak biasa, sok dewasa. Pakai bahasa yang bukan bahasa daerah di kampung. Ada juga yang sempat bikin aku down sampai jadi anak yang pendiam banget waktu itu. Jadi sangat hemat suara karena nggak mau ngomong. Karena waktu itu mereka bilang suaraku aneh. Mereka bilang suaraku besar. Mungkin maksudnya rada ngebas kali ya. Untuk ukuran anak perempuan, remaja kecil gitu. Nah ini bukan cuma dari teman-teman sepantaran aku aja. Orang-orang dewasa juga. Terus mereka ketawa. Itu yang bikin aku down. Aku tuh termasuk anak yang pemberani dan percaya diri sebenarnya. Disuruh untuk tampil di panggung, baca puisi, sari tilawah Al-Quran, nyanyi, ikut paduan suara, drama sekolah, dan lain-lain. Tapi ada aja orang yang bikin aku down. Bahkan salah seorang guru waktu aku SMP dulu, yang terang-terangan ngomong di depan aku dan teman-teman aku. Jadi waktu itu dia lagi cerita ke guru yang lainnya, tapi di depan kita semua. Dia ngomong gini, "Gak usah lah dia, suaranya gak bagus." Waktu itu lagi ada pemilihan acara apa gitu, dan teman-teman dan seorang guru itu merekomendasikan aku. Tapi si guru ini, yang satunya lagi ngomong, gak usah lah, suaranya gak bagus. Ukuran anak kecil yang baru SMP itu rasanya down banget sih.
guru lagi yang ngomong. Atau ada juga yang bilang aku ngomongnya jelek, gak jelas, bla bla bla. Semua yang mereka bilang itu sebenarnya bikin rasa berani dan percaya dirinya aku tuh jadi sempet down. Sebenarnya nggak sakit hati sih waktu itu, nggak ada rasa tersinggung, nggak marah juga ke mereka waktu itu. Justru yang mereka bilang itu jadi bahan pikirannya aku. Aku mikirin terus apa yang mereka bilang ke aku. Namanya anak kecil ya, aku jadinya malu, minder. Ketika ada yang bilang gak bagus, ya udah aku langsung bungkam, aku langsung menarik diri. Tapi makin kesini, makin dewasa, makin tambah umur, makin panjang perjalanan dan banyak pengalaman-pengalaman, justru aku pikirin balik tuh omongan-omongan mereka. Dan gimana caranya aku bisa membuat mereka berubah pikiran. Gimana caranya menjadi yang tadinya jelek jadi bagus. Dan makin kesini, pelan-pelan mulai banyak yang mendewasakan lagi. Aku makin paham, makin nambah umur juga. Jadi sekarang-sekarang ini aku lebih banyak memikirkan bukan bagaimana caranya merubah, tapi bagaimana caranya menjadikan yang dianggapnya tidak bagus justru jadi sebuah keunikan yang akhirnya jadi nilai lebih. Dewasa ini banyak orang dari lingkungan aku yang bilang kalau aku itu adalah orang yang tidak banyak bicara, diem. Tapi kalau ditanya, kalau diminta atau disentil untuk bercerita, mendadak mereka bisa menjadi pendengar yang baik katanya. Banyak juga dari teman-teman aku atau orang-orang yang belum terlalu kenal sama aku, ketika tahu aku punya podcast, lalu mereka dengerin, atau satu momen di mana mereka melihat aku tampil untuk bicara, mereka kaget. Wah, bisa juga nih anak, kirain pendiam banget. Ada yang kayak gitu. Atau di sebuah meeting bahas pekerjaan, aku bisa bilang aku adalah pendengar yang baik, tapi ketika ada momen aku bisa berkomentar atau diminta untuk bersuara, aku siap. Bukan berarti aku harus diminta dulu ya, atau nunggu orang lain dulu. Tapi aku lebih bagaimana aku bisa menjaga porsi bicara aku. Menjaga dan memahami waktu, kapan perlu bicara dan kapan enggak. Suka bercerita, tapi bukan berarti jadi terlalu banyak bicara. Ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang aku coba terus pegang dan yakini sampai sekarang. Jadi bedakan antara yang suka bercerita atau yang terlalu banyak bicara. Salah satu hal yang paling penting juga yang sampai dengan detik ini juga aku masih pegang, masih aku upayakan adalah kemauan untuk belajar dan mencari tahu. Kalau diibaratkan kita punya sebuah toples, dan kita ingin mengukur berat dari toples itu. Tapi kita cuma mengisi toples itu dengan 1 potong coklat. Pasti timbangannya ringan, karena juga dianggap kosong karena cuma 1 potong doang. Tapi kalau kita berusaha mencari tahu di mana kita bisa mendapatkan banyak coklat, kita belajar membuat coklatnya sendiri. Kita jadi punya banyak coklat stroberi, coklat susu, dan lain-lain. Lalu coklat-coklat itu kita masukkan ke toples. Ditimbang, pasti hasilnya berat, dan coklatnya jadi banyak. Ketika ada orang yang minta 1 misalkan, ada coklat susu nggak? Ada. Ada coklat stroberi nggak? Ada. Kita selalu punya jawaban. Kalaupun kita tidak punya apa yang mereka minta, nggak punya nih coklat yang mereka bilang, tapi kita bisa bilang, oh iya, aku bisa mencari tahu. Karena kita punya rasa curiosity, rasa pengen tahu, rasa penasaran, dan selalu pengen belajar. Apa yang aku ceritakan, atau apa yang aku sampaikan, ini juga bisa jadi pisau bermata 2 buat aku. Jadi aku perlu hati-hati, dan selalu mencari tahu, dan terus belajar. Ada banyak cara untuk belajar di mana-mana sekarang. Karena aku juga pengen orang yang lagi mendengarkan aku, orang yang lagi aku ajak bicara, ngobrol atau diskusi, mereka merasa waktu mereka itu nggak terbuang percuma. Mau mereka nyaman, happy, dan aku selalu belajar untuk itu, aku mencari tahu. Karena semua hal dan hasil dari apa yang aku pelajari itu bukan cuma jadi bahan bicara atau isi cerita aja. Gak cuma sebatas itu. Tapi ada banyak hal penting yang bisa menjadi sebuah pencapaian untuk aku pribadi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Buat teman-teman yang mau berbagi cerita, mau ceritanya aku bacakan di podcast Catatan Pinggir, atau mungkin mau bercerita langsung ke podcast Catatan Pinggir, atau mungkin teman-teman mau kasih supportnya, kasih komentarnya, kasih sarannya, kasih kritikannya, silakan hubungi aku di Instagramnya podcast Catatan Pinggir di @catatanpinggirpodcast, atau langsung ke Instagramnya
aku sebagai narator di @adelayunes. DM aja aku di situ, ajak aku diskusi, kasih komentar, kasih sarannya, kasih kritikannya, karena aku sangat butuh support seperti itu dari teman-teman pendengar, supaya podcast Catatan Pinggir bisa lebih baik lagi ke depannya. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau cerita, mau curhat panjang lebar ke aku, silakan banget. Bisa di email aja di podcatatanpinggir@gmail.com, podcatatanpinggir@gmail.com. Email aja aku di situ, mungkin ada yang mau curhat, maybe. Silahkan banget. Jadi sekali lagi terima kasih dan teruslah berbagi hal-hal baik.